إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YBT Edu rahimani wa rahimakumullah, masih kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah Fikih Ibadah dalam Madzhab Syafi'i. Masih dalam bahasan fikih sholat, yaitu hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Sudah kita bahas ada sekitar 16 ya hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Masih ada hal-hal yang lain. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadil rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, setelahnya adalah wa ziyadatu fi jilsatil istirahati ala qadril julus bainas sajdatain. Ya. Ziyadah yang ke-17, az-ziyadah fi jilsatil istirahah az-ziyadah fi jilsati al-istirahah ala qadril julus ala qadril julus bainas sajdatain. Ya. Jadi menambah ukuran atau rentang waktu ketika duduk istirahat, ya, melebihi seperti seukuran duduk di antara dua sujud, melebihi minimal, ya, melebihi minimal seukuran duduk di antara dua sujud. Ini duduk istirahat misalnya dari rakaat pertama ke kedua atau rakaat ketiga menuju keempat. Setelah sujud kedua maka duduk istirahat, ya. Jadi setelah sujud, nah, setelah sujud kemudian sujud kedua istirahat dulu baru naik. Nah, ketika istirahat ini, ya, disebutkan adalah duduk istirahat ini dimakruhkan kalau menyamai atau melebihi dari seukuran apa? Minimal duduk di antara dua sujud, ya. Minimal duduk di antara dua sujud. Bahkan di sini kalau sampai kemudian nanti melebihi, ya, atau menyamai, kalau dia tambah lagi sampai menyamai minimal tasyahud, maka bisa batal. Jadi memperlama, ya, duduk istirahatnya lama. Kalau melebihi minimal duduk di antara dua sujud, makruh. Kalau dia menambah di mana kemudian ukuran rentang waktu duduk istirahat itu menyamai seukuran tasyahud yang wajib, maka sholatnya batal. Nah, dalam mazhab Syafi'i ini adalah ditetapkan demikian, ya, sampai lama seperti itu bisa batal. Kemudian yang berikutnya yang ke-18, wa italatu tasyahudi al-awali wa du'a fihi.
Ya, kita tulis di sini. Memperpanjang ya. Itolah tasyahud awal, memperpanjang tasyahud awal. 18 Itolatu at-tasyahudi al-awali wa du'a'u fihi. Jadi kalau diperpanjang malah makruh. Ya. Tasyahud awal itu diperpanjang, hukumnya apa? Makruh. Alasannya apa? Karena tasyahud awal ini ya mabniun ala takhfif. Ya, mabniun ala at-takhfif, ya prinsipnya adalah ringan. Sehingga di situ yang disunahkan dibaca tasyahud awal tasyahud, tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah dan seterusnya. Ya, kemudian juga baca sholawat pada Nabi saja. Setelah baca tasyahud, bacaan tasyahud, kemudian baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, udah selesai. Tidak diperpanjang, cuma sampai situ saja. Sampai sholat pada Nabi SAW. Tidak dianjurkan untuk menambah sholat pada alu Nabi. Tidak dianjurkan untuk menambah yaitu sholat pada keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ini enggak dianjurkan. Hanya mencukupkan dengan sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi wa itolatu tasyahud al awal, itu termasuk kemakruhan memperpanjang tasyahud awal. Jadi cukup membaca tasyahud, bacaan tasyahud dan sholat pada Nabi selesai. Demikian juga wa du'a fihi, berdoa di tasyahud awal ini hukumnya makruh. Kemudian berikutnya wa tarku du'a fil akhir, ya. Tidak berdoa di tasyahud akhir. Ya. Kita tulis yang ke-19. Tarku ad-du'a fil akhir. Fil akhir maksudnya di tasyahud akhir. Karena ini adalah khilafus sunnah. Ya, khilafus sunnah. Bahkan ada yang mengatakan wajib, ya, wajib doa di tasyahud akhir. Ya. Di misalnya doa berlindung dari 4 perkara. Dia mengatakan hukumnya itu wajib, harus berdoa. Ini dalam mazhab Syafi'i ini tidak sampai wajib, tapi kalau meninggalkan hukumnya makruh. Hukumnya apa? Di sini dikategorikan hukumnya makruh. Kemudian yang berikutnya wa muqaranatu al-imami fi af'alis shalah. Itu berbarengan dengan imam pada gerakan atau membarengi gerakan imam atau berbarengan dengan gerakan imam. Ke-20 muqaranatul imam fi af'ali sholah.
Kalau di Busra Kalim disebutkan au aqwaliha atau akwal. Atau ucapan-ucapan. Kenapa ini? Karena ini diperselisihkan sah atau tidak sholatnya. Ada yang berpendapat tidak sah kalau apa? Berbarengan. Kalau berbarengan dengan imam. Dan kemakruhan ini, ya, kemakruhan seperti ini dan yang semisal ini, yaitu di Busra Kalim disebutkan wa hadzal karahah, ya, wa nahwuha min kulli makruhin min haitsul jama'atu tafutu fadluha. Maka kemakruhan dan kemakruhan yang lain dari sisi sholat berjamaah itu menghilangkan keutamaan fadilah sholat berjamaah. Ya. Kemakruhan sholat berjamaah jadi tidak didapatkan keutamaannya jika melakukan kemakruhan dari sisi sholat berjamaah. Kemudian yang berikutnya, wal jahru fi maudhi'il israr wal israru fi maudhi'i al jahr. Itu mengeraskan bacaan pada sholat yang disirkan. Wal jahru al jahru fi maudhi'il israr wal israr fi maudhi'il jahri. Ya, di antara kemakruhan yaitu al-jahru fi maudhi'il israr. Dia menjaharkan bacaan ketika sholatnya siriyah di tempat-tempat yang harusnya sir. Misalnya sholat yang sir, ya, yang sholat siang, nahariyah, zuhur, asar, ini disirkan. Ini sir. Dia malah dijaharkan ketika sholat zuhur, bacanya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dijaharkan sampai yang lain dengar, hukumnya makruh. Sholatnya tetap sah. Ya, ini namanya al-jahru fi maudhi'i al-israr atau al-israr fi maudhi'il jahr. Atau ini sholatnya jahriyah, sholat yang di situ dikeraskan bacaannya seperti sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, dia malah disirkan bacanya, tidak dijaharkan, hanya dia sendiri yang dengar, makanya juga makruh. Ya. Namun demikian sholat tetap sah karena menjaharkan dan mensirkan ini hanya sunnah hay'ah saja, ya, sunnah hay'ah, tidak rukun dan bukan sunnah ab'ad. Wal jahru khalfal imam. Wal jahru makmum menjaharkan khalfal imam, yaitu menjaharkan bacaan, mengeraskan bacaan si makmum di belakang imam. Selain bacaan yang memang disunahkan jahar, misalnya amin, mengucapkan amin. Ini yang ke 22, wal jahru khalfa al imam. Menjaharkan bacaan di belakang imam. Jadi ini satu yang tidak dibolehkan, ya. Di sini hukumnya makruh. Wa yahrum al-jahru in
syawwasha ala ghairi, haram menjaharkan kalau mengganggu orang lain, ya, mengganggu apa? Pihak lain, orang lain. Ya, ini tadi tentang makruhnya menjaharkan bacaan makmum di belakang imam. Ini ada hadisnya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat zuhra wa jala rajulun yaqra'u khalfahu sabbi isma rabbikal a'la. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat zuhur, kemudian ada yang di belakang beliau makmum baca sabbi isma rabbikal a'la. Qala man sarafa, kemudian ketika sudah selesai, qala ayyukum qara'a, siapa yang baca? Au ayyukum al-qari, siapa yang membaca? Qala rajulun, ada seorang yang mengatakan ana. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad urantu ana ba'dukum khalajaniha, ya. Qad uzunantu anna ba'dukum khalajaniha, itu mengusik, ya. Artinya ini tidak perbolehkan. Makmum kok mengeraskan bacaannya, ya, di belakang imam. Nah, ini kata An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim, maknanya adalah mengingkari, mengeraskan. Yang diingkari adalah mengeraskan, yaitu mengangkat suara sehingga orang lain dengar, diingkari ketika berjamaah. Bukan asal qiraah, karena qiraahnya tidak diingkari. Ya. Nawawi mengatakan di sini bal fihi anahum kanu yaqra'una bi surah fi sholati siriyah. Di sini ada faedah di sini, bahasanya mereka para sahabat, para makmum ini membaca surat di sholat siriyah. Membaca surat di sholat siriyah. Jadi tidak bisa diambil kesimpulan dilarang baca, tidak. Tapi dilarang mengeraskan bacaan. Kalau dia sebagai makmum mengeraskan bacaan di belakang imam. Sebagaimana hadis tadi Imran bin Husain, hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian yang ibarat terakhir, haram menjaharkan jika mengganggu orang lain. Orang lain itu apa? Orang yang baca, orang yang sholat, orang yang tidur. Ya, nanti ini justru malah haram, tidak boleh. Haram bagi orang yang sholat kalau tidak ada uzur menjaharkan dalam sholat atau selain sholat. Ya. Jadi bacaan itu di sini disebutkan menjaharkan fi sholah wa kharijiha, di dalam sholat atau di luar sholat. Ya. Di dalam sholat aja tidak boleh dijaharkan kalau apa? Mengganggu seperti itu. Jika mengganggu orang lain, apalagi di luar sholat, maka kita baca Al-Quran, ada orang sholat, maka nggak boleh bacaan kita itu dikeraskan sehingga mengganggu, sampai mengganggu orang yang sholat atau orang yang tidur. Orang sholat, orang tidur, atau yang lainnya. Karena doror. Ya, demikian kemakruhan di dalam sholat. Masih ada pembahasan yang lain. Sama kita baca di pertemuan berikutnya. Ini sudah sampai di poin ke-22. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.